Desa Kertamukti selalu tenang saat Ramadan tiba. Saat azan maghrib berkumandang, warga berbondong-bondong ke masjid. Anak-anak berlarian membawa petasan, dan bau kolak pisang menyatu dengan harum tanah basah yang tertimpa embun malam. Namun, pada Ramadan tahun ini suasana berubah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik seakan lenyap ditelan kesunyian yang tak biasa. Malam itu, ketika langit menghitam sempurna dan bulan sabit menggantung tipis di angkasa, suara aneh terdengar dari pinggir hutan. Bukan lolongan serigala, bukan pula suara burung hantu, tapi raungan berat. Seperti suara harimau. Orang-orang awalnya tak percaya. Mana mungkin ada harimau di daerah ini? Hutan di dekat desa bukan hutan rimba belantara, tapi hanya semak lebat dan pepohonan tua yang sudah jarang disentuh manusia. Namun suara itu datang lagi di malam berikutnya. Lebih keras, lebih dekat. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar, berwarna loreng melintas cepat di dekat pematang sawah, seekor harimau. Mereka bersumpah, tapi kenapa muncul saat bulan puasa? Pak Warso, seorang sesepuh desa yang sudah tak banyak bicara, karena usianya yang hampir 90 tahun, mendadak buka suara, di serambi masjid, dengan mata tajam yang masih menyimpan sisa masa muda. Ia berkata lirih, kalau harimau muncul di malam bulan suci, itu bukan sembarang hewan. Itu tandanya ada darah yang akan ditumpahkan, tapi bukan karena binatang buas, melainkan manusia yang haus kekayaan. Ucapan itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Apalagi ketika keesokan harinya, salah satu kambing milik Pak Rahmat ditemukan mati dengan luka mencurigakan. Bukan bekas cakaran atau gigitan hewan liar, melainkan seperti ditusuk benda tajam. Tidak ada darah yang tersisa di tanah. Seolah-olah darahnya diambil secara sengaja. Desa pun gempar. Tapi anehnya, tak ada yang berani membicarakannya terlalu dalam. Semua orang memilih diam, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar binatang buas. Dan malam itu suara harimau kembali terdengar. Tapi kali ini disertai bau kemenyan yang terbawa angin. Dari kejauhan tampak nyala api kecil di dalam hutan, seperti seseorang sedang mengadakan ritual. Tapi siapa yang cukup nekat melakukan ritual di tengah malam Ramadan? Dan apa hubungannya dengan harimau yang terus mengintai desa? Satu hal yang pasti, teror belum benar-benar dimulai. Sejak kemunculan harimau itu, suasana desa Kertamukti terasa mencekam. Malam tak lagi dinanti. Bahkan anak-anak mulai takut keluar rumah meski hanya untuk tarawih. Namun ketakutan warga makin memuncak ketika peristiwa aneh mulai menimpa orang-orang yang tinggal dekat pinggir hutan. Salah satunya adalah keluarga Pak Darto, seorang petani sederhana yang tinggal bersama istri dan 2 anaknya. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, Pak Darto mendadak terbangun karena mendengar suara geraman berat dari halaman belakang. Ia mengintip dari jendela dan matanya langsung membelalak, bukan karena melihat harimau, melainkan karena ada seseorang berdiri di bawah pohon mangga, mengenakan jubah hitam dan membawa kendi tanah liat berisi cairan merah kental. Pak Darto membangunkan istrinya dan segera mengunci pintu. Mereka tidak tahu harus lapor ke siapa. Warga lain pasti akan menertawakan, menganggap mereka berhalusinasi karena kurang tidur. Tapi pagi harinya sebuah kabar mengejutkan datang. Anak sulung Pak Darto, Reza, ditemukan pingsan di sawah. Anehnya tubuhnya dingin seperti mayat dan di pergelangan tangannya ada bekas lilitan tali ijuk. Saat Reza sadar, ia tak bisa bicara. Matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan sejak saat itu, Reza tidak lagi sama. Sementara itu, di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Arfan, yang baru pulang dari merantau, mulai curiga. Ia mendengar banyak cerita ganjil dari teman-teman lamanya, tentang suara harimau dan orang berkerudung hitam yang muncul tengah malam. Tapi yang membuatnya tak bisa tidur adalah fakta, bahwa orang-orang yang melihat penampakan itu, satu persatu mengalami hal buruk. Ada yang sakit keras, ada yang kehilangan ternaknya, dan ada pula yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Arfan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mulai menelusuri tepi hutan saat malam menjelang, membawa senter dan pisau kecil. Tapi yang ia temukan bukanlah binatang buas, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Di balik semak lebat, ia menemukan jejak-jejak kaki manusia, dan sisa-sisa pembakaran kemenyan, serta simbol-simbol aneh yang digoreskan di tanah menggunakan darah kering. Arfan tahu simbol-simbol itu, ia pernah membacanya di buku lama, milik almarhum kakeknya, simbol untuk memanggil makhluk gaib penjaga pesugihan.
Dan pada saat itulah Arfan menyadari ini bukan tentang harimau biasa. Harimau itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, sebuah tanda dari rimba, bahwa seseorang di antara mereka telah membuat perjanjian kotor. Tapi siapa? Dan mengapa di bulan suci seperti ini? Arfan tahu jika ia tak segera bertindak, desa Kertamukti akan kehilangan lebih dari sekadar ternak. Mereka akan kehilangan jiwa-jiwa tak bersalah, satu persatu, sebagai tumbal dari perjanjian gelap. 2 malam setelah Arfan menemukan simbol-simbol aneh di dalam hutan, desa Kertamukti kembali diguncang kejadian ganjil. Kali ini bukan tentang harimau, bukan juga tentang kehilangan ternak atau orang kesurupan, tapi lebih menyeramkan. Makam tua milik leluhur desa tiba-tiba terbongkar. Warga yang hendak membersihkan area kuburan menjelang malam Lailatul Qadar dikejutkan dengan kondisi nisan yang tercabut dan tanah yang menganga. Anehnya, jenazah Mbah Suro tidak ada di dalamnya. Hanya kain kafan yang sobek dan sisa abu gosong di dasar lubang. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan Pak Ustadz sekalipun hanya mampu berzikir lirih dengan wajah pucat pasi. Desas-desus mulai berkembang. Ada yang percaya bahwa jenazah Mbah Suro diambil untuk ritual pesugihan. Tapi siapa yang berani? Mbah Suro semasa hidupnya adalah dukun putih yang dihormati, penjaga ilmu tua dan pelindung desa. Mengganggu makamnya bukan sekadar penghinaan, tapi bisa mengundang murka dari alam gaib. Seseorang melihat bayangan harimau besar berdiri di dekat makam, tidak menyerang, tidak mengaum, hanya mengawasi, seperti penjaga yang sedang menanti sesuatu. Sementara itu Arfan mulai menggali masa lalu keluarganya. Ia curiga, kejadian aneh ini ada kaitannya dengan rahasia yang disimpan kakeknya dulu. Ia membuka lemari tua di rumah, warisan keluarganya, dan menemukan peti kayu kecil yang terkunci rapat. Setelah memaksa membukanya, Arfan menemukan gulungan kain kafan yang sudah menguning, dan di dalamnya, secarik surat tua dengan tulisan tangan kasar. Barang siapa yang menginginkan kekayaan dalam waktu semalam, harus memberikan darah yang masih segar dan tanah yang belum diberkahi. Surat itu ditandatangani dengan simbol harimau berkepala 2. Seseorang di desa telah membangkitkan kutukan lama, menggunakan kekuatan gelap yang berkaitan dengan harimau, sebagai penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib. Lalu muncul nama yang selama ini tak pernah dicurigai. Pak Karta, seorang saudagar yang baru beberapa bulan terakhir, hidupnya berubah drastis. Dulunya hanya petani biasa, kini rumahnya paling megah di desa. Ia punya mobil, alat pertanian modern, dan tanah yang seolah tak pernah habis. Tapi yang membuat Arfan merinding adalah fakta bahwa Pak Karta adalah satu-satunya orang yang dulunya pernah berselisih dengan Mbah Suro dan sempat diusir dari kelompok pengajian karena membawa ajaran menyimpang. Arfan sadar, ini lebih dari sekadar misteri desa. Ini adalah dendam lama yang dibalut kekuatan terlarang. Dan harimau yang muncul bukanlah ancaman, tapi peringatan. Jika Pak Karta benar-benar yang melakukan semua ini, maka tumbal berikutnya bisa jadi lebih dari sekadar kambing atau anak muda yang kerasukan. Bisa jadi seluruh desa akan jadi bayaran. Dan malam Lailatul Qadar yang diyakini sebagai malam paling sakral akan menjadi malam paling gelap bagi Kertamukti. Malam ke-27 Ramadan akhirnya tiba. Bagi umat Islam ini malam penuh berkah, malam di mana langit terbuka dan segala doa didengar. Tapi di desa Kertamukti, langit terasa berat seakan menggantungkan murka. Awan hitam menutupi bulan, dan angin bertiup kencang dari arah hutan. Suara azan Isya terdengar lirih, disambut derak pohon dan suara daun kering yang berterbangan. Sementara warga berkumpul di masjid untuk itikaf, Arfan memilih jalan lain. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang ibadah, tapi juga pertarungan antara terang dan kegelapan. Dengan senter kecil dan jimat tua peninggalan kakeknya, Arfan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Ia yakin malam ini ritual pesugihan akan dilakukan. Dan jika benar dugaan itu, maka seseorang akan dijadikan tumbal. Tapi siapa? Dan bagaimana cara menghentikannya? Langkah Arfan terhenti saat ia mencium bau amis bercampur kemenyan. Lalu mengintip ke arah lapangan terbuka di dalam hutan, tempat yang dulu disebut warga sebagai tanah larangan, tempat dukun-dukun tua zaman dulu mengubur ilmu hitam. Di sana, berdiri 5 orang mengenakan jubah hitam, mengelilingi lingkaran tanah dengan api menyala di tengahnya. Salah satunya adalah Pak Karta. Wajahnya tampak lain, bukan seperti orang waras, melainkan seperti kerasukan. Matanya merah menyala, dan di tangannya tergenggam kendi tanah liat yang berisi darah segar. Di tengah lingkaran,
terikat seorang perempuan muda yang tubuhnya gemetar hebat. Dia adalah Yuni, gadis desa yang selama ini membantu di rumah Pak Karta. Warga mengira dia merantau ke kota. Ternyata ia disembunyikan untuk dijadikan tumbal. Arfan ingin menerobos masuk tapi kakinya terasa berat. Dari balik bayangan seekor harimau besar muncul. Lorengnya gelap, matanya tajam bagai bara api. Tapi anehnya harimau itu tidak menyerangnya. Ia hanya berdiri di antara Arfan dan para pelaku ritual, seolah menunggu sesuatu. Arfan tiba-tiba mengingat pesan almarhum kakeknya dulu. Jika kau melihat harimau yang tak menyerang, berarti kau diminta untuk memilih, melawan atau menjadi saksi kehancuran. Dengan gemetar Arfan melangkah maju. Ia mengangkat jimat di tangannya dan berteriak memanggil nama Mbah Suro, berharap roh leluhur desa masih menjaga tempat ini. Api ritual mendadak membesar, angin bertiup keras dan langit menggelegar. Para pelaku ritual kaget. Pak Karta jatuh terduduk sambil mencengkeram dada. Dari tengah api suara menggelegar terdengar. Perjanjian ini tidak sah. Darah suci tak boleh ditumpahkan di malam yang dijaga langit. Harimau itu mengaum keras membuat tanah bergetar. Salah satu pelaku ritual terlempar dan pingsan, sementara yang lain kabur ketakutan. Pak Karta merangkak, berusaha menyelesaikan ritualnya, tapi harimau itu melompat ke arahnya. Bukan menerkam, melainkan membenamkannya ke tanah seolah menenggelamkan dosa yang selama ini ia kubur. Dalam sekejap api padam, angin berhenti dan hutan menjadi sunyi. Harimau itu menatap Arfan sekali lagi sebelum perlahan memudar bersama kabut malam. Arfan berlari ke arah Yuni dan melepaskan ikatannya. Gadis itu pingsan tapi napasnya masih ada. Ia menggendongnya keluar dari hutan, menuju desa yang masih larut dalam doa. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu, kecuali mereka yang terlibat. Tapi sejak malam itu, suara harimau tak pernah terdengar lagi. Desa Kertamukti kembali tenang untuk sementara. Pagi setelah malam ke-27 Ramadan itu, desa Kertamukti tampak sunyi dan beku, seolah seluruh alam masih memikirkan kejadian semalam. Tak ada suara ayam berkokoh, tak ada suara anak-anak yang bermain petasan. Warga desa terkejut ketika mendengar kabar bahwa Pak Karta ditemukan tergeletak tak bernyawa di dekat hutan, dengan tubuh kaku dan mata terbuka lebar. Anehnya tak ada luka sedikit pun di tubuhnya, hanya jejak kaki harimau mengelilingi jasadnya, seperti sang penjaga telah menutup satu buku dosa yang tak bisa dimaafkan. Yuni dirawat di rumah Arfan, belum juga sadar sejak malam penyelamatan itu. Warga mulai berani bertanya, mulai menyambungkan potongan-potongan misteri yang selama ini mereka abaikan. Tentang suara harimau yang datang di awal Ramadan, tentang ternak yang mati aneh, tentang makam Mbah Suro yang terbongkar. Dan akhirnya, mereka sadar semua itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan yang tidak mereka hiraukan. Tanda dari alam bahwa seseorang telah melanggar batas yang tak boleh disentuh manusia. Arfan menjadi sosok yang dihormati di desa setelah kejadian itu. Tapi bukan karena ia dianggap pahlawan, melainkan karena ia berani melihat kebenaran yang disembunyikan. Ia tak pernah menceritakan detail lengkap kejadian malam itu kepada siapapun. Ia hanya berkata, harimau itu bukan pemangsa tapi penjaga, yang menjaga agar manusia tidak serakah melampaui kodratnya. Beberapa minggu setelah lebaran, Yuni akhirnya sadar, tapi ia kehilangan sebagian ingatannya. Ia hanya mengingat suara kemen yang terbakar, suara lantunan doa yang diputar terbalik, dan suara auman yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Ia menangis saat mendengar bahwa Pak Karta telah tiada. Bukan karena kehilangan, tapi karena takut bahwa masih ada orang lain di luar sana yang mungkin akan meneruskan jejak gelap itu. Karena Yuni sempat melihat satu hal sebelum pingsan, ada seseorang lain yang berdiri di belakang Pak Karta, mengenakan cincin batu hitam yang sama. Arfan pun mulai merasa bahwa ini belum benar-benar berakhir. Pesugihan tidak mati bersama satu orang, karena tamak itu seperti benih. Jika tanahnya cocok, ia akan tumbuh lagi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, harimau itu, sang penjaga rimba, akan selalu hadir ketika batas-batas suci kembali dilanggar. Bukan untuk menerkam, tapi untuk mengingatkan bahwa ada hukum alam yang tak bisa ditawar, dan ada harga yang tak sebanding dengan kekayaan. Sejak saat itu, suara harimau tidak pernah terdengar lagi di desa Kertamukti. Tapi warga tak pernah lagi memandang malam Ramadan dengan cara yang sama. Mereka tahu ada yang menjaga, dan mereka belajar bahwa kekayaan yang tidak datang dengan berkah selalu membawa kutukan.